Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kalau pada hari ini kita boleh bersama memperingati hari Sabtu Sunyi. Dan pada hari ini kita akan bersama membaca merenungkan firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 27, Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-57 sampai 66. Namun sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur kalau pada hari ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Karena itu kami ingin menenangkan diri kami, mengarahkan fokus hati dan pikiran kami hanya kepada Tuhan, dan kami memohon Bapa, berfirmanlah kepada kami. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan bersama membaca Matius 27 ayat yang ke-57 sampai 66. Demikianlah firman Tuhan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan dia kepadanya. Yusuf pun mengambil jenazah itu, mengafaninya dengan kain linen yang putih bersih, lalu membaringkan dia di dalam kubur yang baru miliknya, yang dibuat di bukit batu. Sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, ia pun pergi. Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa sewaktu hidup si penyesat itu berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Penyesatan yang terakhir akan lebih buruk daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Sampai semenjak bacaan kita pada saat ini. Dan kasih Tuhan, ada sebuah quotes yang berkata demikian: hati yang dipenuhi dengan kebencian, maka kebenaran akan terdengar sebagai sebuah ancaman. Ketika hati dipenuhi dengan kebencian, maka kebenaran akan terdengar sebagai sebuah ancaman. Rasanya quotes ini menggambarkan dengan tepat apa yang dirasakan dan ditunjukkan oleh para pemuka agama Yahudi pada saat Tuhan Yesus sudah disalib. Mereka begitu membenci Tuhan Yesus, sehingga mereka gagal untuk memahami kebenaran. Mereka gagal untuk melihat apa yang Yesus kerjakan, membuktikan keilahiannya. Dan pada akhirnya bukan sekedar gagal untuk melihat kebenaran, tetapi mereka justru menyebarkan kebohongan. Nah, Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh para pemuka agama Yahudi menjadi sebuah pengingat bagi kita, apakah selama ini hati kita dipenuhi dengan kebencian. Karena seperti yang ditunjukkan oleh orang Yahudi,
Ketika hati kita dipenuhi dengan kebencian, maka kebenaran yang ada di depan mata pun akan dianggap sebagai sebuah kebohongan. Dan rasanya bukan hanya kebencian. Hal-hal lain yang negatif yang bisa memenuhi hati kita juga bisa menghalangi kita, membuat kita buta, sehingga kita gagal untuk melihat kebenaran yang Allah nyatakan di depan kita. Hal negatif itu bisa berupa iri hati, kesombongan, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Nah, kalau hati kita masih dipenuhi oleh perasaan-perasaan negatif itu, tentu ini sesuatu yang ironi, karena Tuhan mati bukan hanya untuk menebus dosa kita, tetapi Dia juga mati untuk mencelikkan mata kita, sehingga kita yang dibelenggu dosa hidup dalam ketidakbenaran, kita dibenarkan di hadapan Allah, dan pada akhirnya kita bukan hanya bisa memahami kebenaran, tetapi kita bisa hidup dalam kebenaran. Dan ketika kita memahami kebenaran dan hidup dalam kebenaran, maka kita akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan mewujudkan kasih itu secara nyata dalam kata dan perbuatan kita, seperti yang ditunjukkan oleh Yusuf dari Arimatea. Bapak tentu menjadi sebuah pertanyaan, siapakah Yusuf dari Arimatea? Dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-57, di sana dikatakan bahwa Yusuf adalah seorang yang kaya. Dan dia bukan hanya sekedar kaya, tetapi dia juga punya akses langsung kepada Pontius Pilatus, sehingga dia bisa menemui Pontius Pilatus dan meminta izin untuk memakamkan jenazah Tuhan Yesus. Kenapa Yusuf bisa memiliki pengaruh yang begitu besar? Dalam Lukas pasal yang ke-23, di sana dinyatakan bahwa Yusuf adalah anggota majelis besar. Majelis besar pada waktu itu adalah Sanhedrin yang berisi para pemuka agama Yahudi. Artinya, Yusuf dari Arimatea, dia juga termasuk salah satu pemuka agama Yahudi. Namun yang menarik, dalam Lukas pasal 23, di sana dinyatakan bahwa Yusuf tidak setuju dengan apa yang direncanakan dan dilakukan oleh teman-temannya, oleh rekan-rekan sejawatnya para pemuka agama Yahudi. Tentu ini menarik. Kenapa Yusuf bisa punya sudut pandang yang berbeda? Dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-57, di sana dinyatakan bahwa Yusuf bukan hanya anggota majelis besar, tetapi dia juga murid Tuhan Yesus. Artinya Yusuf mengenal siapa Yesus. Yusuf mendengar ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Yusuf menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yusuf, dia melihat kebenaran. Dan matanya tidak dibutakan oleh kebencian, sehingga dia bukan hanya melihat, tapi dia juga memahami dan mempercayai kebenaran, bahkan sang sumber kebenaran itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Karena itu ketika dia mengenal sang sumber kebenaran, hatinya dipenuhi dengan rasa cinta kepada Tuhan, mendorong dia untuk menemui Pontius Pilatus demi mendapatkan izin untuk memakamkan Tuhan Yesus. Padahal tentunya tindakan ini bisa membawa resiko pada Yusuf. Bukan tidak mungkin dia akan dianggap aneh oleh rekan sejawatnya karena punya sikap yang berbeda dengan yang lain. Bahkan bukan tidak mungkin dia akan dijauhi oleh rekan sejawatnya. Tetapi rasa cintanya kepada Tuhan Yesus tidak menghalangi dia, justru mendorong dia, memberi dia keberanian untuk menemui Pontius Pilatus dan meminta izin memakamkan jenazah Tuhan Yesus. Disinilah kita belajar bersama cinta kasih Yusuf Arimatea yang begitu besar, sehingga dia bukan hanya memahami kebenaran, tapi dia juga berani menyuarakan kebenaran dan setia memegang teguh kebenaran. Nah, sosok Yusuf Arimatea memperhadapkan kita pada sebuah pertanyaan. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan?
Kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, apakah kita mencintai kebenaran? Apakah kita percaya pada kebenaran? Dan apakah kita senantiasa menyuarakan kebenaran, bahkan di tengah ketidakbenaran? Ataukah jangan-jangan kita mengaku mencintai Tuhan, tetapi justru kita menyebarkan kebohongan, bukan kebenaran? Sosok Yusuf Arimatea juga menjadi sebuah cerminan bagi kita. Apakah kita yang benar-benar mengasihi Tuhan akan tetap setia memegang teguh kebenaran di tengah begitu banyak tantangan dan kesulitan yang mungkin saja kita hadapi? Tentu bukan hal yang mudah untuk punya sikap yang berbeda seperti yang ditunjukkan oleh Yusuf Arimatea. Tetapi kiranya cinta Tuhan yang Dia tunjukkan di atas kayu salib, cinta Tuhan yang membuat Dia dimakamkan dalam sebuah kubur, dalam sebuah gua, kiranya cinta itu memberi kita pengharapan, memberi kita keberanian untuk mengasihi Tuhan, untuk memegang teguh dan menyuarakan kebenaran, untuk tetap setia pada kebenaran di tengah berbagai macam tantangan dan hambatan. Dan kiranya pada saat itulah kebenaran Allah akan senantiasa disuarakan di tengah dunia ini dan menuntun banyak orang untuk datang kepada Kristus, Sang Juru Selamat yang sudah menebus manusia yang berdosa. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama, firman yang membawa kami pada sebuah pertanyaan. Apakah sebagai orang-orang yang telah merasakan cinta Tuhan yang besar, kami mencintai Tuhan? Tuhan, ampunilah kami apabila kami mengaku sebagai murid-Mu, sebagai pengikut-Mu, apabila kami mengaku mengasihi Engkau tetapi hidup kami bertolak belakang, hidup kami jauh dari kata kasih kami. Kami tidak jarang memalingkan wajah kami daripada-Mu demi menghindari tantangan dan kesulitan. Kami tidak berani menyuarakan kebenaran ketika kami menghadapi begitu banyak hambatan. Namun kiranya firman Tuhan pada hari ini meneguhkan iman kami, mengingatkan kami bahwa Engkau telah mati menebus hidup kami, agar kami dicelikkan sehingga kami dapat melihat, memahami, dan mencintai Sang Sumber kebenaran. Dan kiranya kami punya keberanian untuk terus menyuarakan kebenaran dan tetap memegang teguh kebenaran di tengah begitu banyak tantangan dan kesulitan. Tuhan, tolonglah kami, teguhkan iman kami, beri kami keberanian, pimpin dan sertai kami. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara.